Tanggal 24 Agustus. Santo Bartolomeus, Rasul. Bartolomeus berarti, anak Tolmai. Ada semacam keraguan-raguan tentang nama Rasul ini, apakah itu nama sesungguhnya dari Rasul Bartolomeus, ataukah sekedar dipakai sebagai nama tambahan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Tolmai. Rasul Yohanes dalam Injilnya tidak mengatakan apa-apa tentang Rasul yang disebut Bartolomeus itu. Yohanes hanya menulis tentang seseorang yang dinamakan Natanael, sahabat karib Filipus yang kemudian mengikuti Yesus dalam Alkitab Yohanes bab 1 ayat 45-51. Atas dasar ini, banyak sejarawan dan ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama itu, Bartolomeus dan Natanael, menunjuk pada orang yang sama. Kemungkinan Bartolomeus pun adalah sahabat karib Yohanes. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan pada ketiga Injil Sinoptik, Matius bab 10 ayat 3, Markus bab 3 ayat 18 dan Lukas bab 6 ayat 14, dan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Ia bukanlah seorang nelayan seperti 4 rasul lainnya, Andreas, Yohanes, Simon dan Filipus, yang berasal dari Betsaida dan dikenal sebagai nelayan Tasik Genesaret. Ia seorang petani, karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Tasik Genesaret. Lagi pula nama ayahnya, Tolmai, berarti petani. Dua alasan itu diperkuat lagi oleh peristiwa pertemuannya dengan Filipus di kebunnya di bawah pohon ara Yohanes bab 1 ayat 45-51. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus, bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati, yang kemudian menjadi murid setiawan Yesus. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi Danau Tiberias, Natanael juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Eusebius, sejarawan gereja dari Kaisarea, 260-340, dalam bukunya, Historia Ecclesiastica, menceritakan bahwa Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus 340-420 pelanjut karya Eusebius, mengisahkan bahwa Pantaenus Alexandria, ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga, menemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus. Kepada Pantaenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Mattes yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa mereka orang-orang India telah diajar oleh Bartolomeus kira-kira 1,5 abad yang lalu. Hieronymus selanjutnya menjelaskan bahwa Pantaenus kemudian membawa salinan Injil Mattes itu ke Alexandria. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Likaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang yang pertama yang menobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi Laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul Kurdi, Irak Babilonia, Kaldea, Arab dan Persia.